Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Wilujeng Rahayu. Semoga keselamatan dan ketenangan senantiasa menyertai kita dari alam nyata hingga alam yang tak kasat mata. Salam sejahtera bagi semesta dan cahaya petunjuk bagi yang senantiasa mencari makna. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Dan untuk sahabat yang non-Islam, silahkan tuliskan hajat, doa, cita-cita, terutama untuk Indonesia. Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Bayangkan suasana malam yang hening. Di sebuah ruangan kecil penuh lilin, Tigor Otadan, seorang indigo yang dikenal mampu menembus tabir gaib, duduk bersila dengan mata terpejam. Nafasnya teratur, namun aura di sekitarnya begitu berat, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk ditampakkan. Tigor kemudian membuka mata, menatap kosong ke arah langit-langit, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku melihat sosok yang selalu mendampingi Salsa Erwina, khodam yang bukan sembarangan." Sosoknya berwujud bayangan hitam raksasa, dengan mata menyala merah darah. Namun di balik wujud menyeramkan itu, tersimpan kekuatan besar yang hanya akan bangkit jika Salsa berada dalam bahaya. Semua yang mendengar langsung terdiam. Bagaimana mungkin seorang perempuan muda seperti Salsa Erwina memiliki khodam sekuat itu? Tigor menjelaskan lebih jauh bahwa khodam tersebut bukan hanya pelindung, melainkan juga warisan dari leluhur yang sejak dulu menjadi penjaga keturunan darahnya. Sosok itu bisa muncul lewat mimpi, hembusan angin malam, bahkan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Malam itu, Tigor memberi gambaran yang membuat merinding. Aku melihat bayangan itu berdiri di belakang Salsa. Kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Tangannya panjang menjulur, seolah siap merenggut siapapun yang berani mencelakainya. Yang lebih mengejutkan, khodam ini kadang menampakkan wujud harimau putih, matanya menyorot tajam, seperti simbol keberanian dan kekuatan tak tertandingi. Salah seorang yang hadir bercerita, pernah sekali Salsa menghadapi fitnah besar. Saat itu, listrik rumahnya tiba-tiba padam dan beberapa orang mengaku melihat sesosok bayangan putih melintas cepat di depan halaman rumahnya. Sejak saat itu, mereka percaya ramalan Tigor bukan sekadar kata-kata, melainkan peringatan akan keberadaan kekuatan gaib yang nyata. Namun, Tigor juga memperingatkan, khodam itu tidak akan sembarangan bergerak. Ia hanya bangkit ketika Salsa benar-benar dalam bahaya atau saat kebenaran terancam oleh kezaliman. Bagi yang berniat buruk, bersiaplah, karena bukan Salsa yang melawan, tapi khodamnya yang akan turun tangan. Cerita ini menyebar cepat, membuat banyak orang penasaran sekaligus takut. Siapakah sebenarnya Salsa Erwina hingga memiliki pendamping gaib semisterius itu? Benarkah khodamnya akan menjadi penentu dalam peristiwa besar yang akan datang? Makin lama, ramalan Tigor Otadan menjadi buah bibir, bukan hanya karena sosok khodamnya yang bikin merinding, tapi juga karena pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Salsa Erwina sedang dipersiapkan untuk sebuah takdir besar yang melibatkan kekuatan gaib dan perjuangan di dunia nyata? Seiring waktu, ramalan Tigor Otadan mulai terbukti. Salsa Erwina bukanlah perempuan biasa. Di balik kelembutannya, ada jiwa yang teguh, keberanian yang tak tergoyahkan, dan khodam yang terus mendampinginya. Ia kerap turun langsung ke tengah masyarakat, mendengar keluh kesah rakyat kecil yang tertindas oleh kebijakan yang tidak adil. Orang-orang mulai melihat bahwa setiap kali Salsa berbicara lantang menentang kezoliman, suasana seakan berubah. Udara menjadi berat, angin berhembus kencang, dan banyak saksi
merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka percaya pada saat itulah Khodam yang diramalkan Tigor ikut hadir, berdiri tegak di belakang Salsa, seakan berkata, tak ada yang bisa menyakiti dirinya karena ia membela kebenaran. Salsa Erwina berjanji pada dirinya sendiri, selama aku hidup, aku tidak akan pernah berdiam diri melihat rakyat dizalimi. Kebenaran harus ditegakkan, sekalipun harus berhadapan dengan kekuatan besar yang mencoba menutupinya. Keberaniannya membuat banyak orang segan, sekaligus kagum. Ia tidak takut berhadapan dengan sosok-sosok misterius yang berusaha meruntuhkan perjuangan rakyat. Justru, semakin besar tekanan dan ancaman, semakin kuat pula Khodam leluhurnya menampakkan wujudnya. Dalam satu peristiwa, ketika rakyat hampir putus asa karena ditindas, Salsa berdiri di depan kerumunan dan berkata dengan suara lantang, "Kita tidak sendiri, ada kekuatan yang menjaga kita selama kita berada di jalan kebenaran. Jangan pernah takut melawan kezaliman, karena Allah dan para penjaga gaib yang diwariskan leluhur bersama kita." Masyarakat pun bersatu, semangat mereka bangkit. Mereka tidak lagi melihat Salsa hanya sebagai seorang perempuan biasa, melainkan simbol perlawanan. Khodam yang mendampinginya dipercaya sebagai peringatan gaib bahwa siapapun yang berniat menzalimi rakyat, cepat atau lambat akan binasa oleh kekuatan yang tak terlihat. Ramalan Tigor Otadan kini berubah menjadi kenyataan. Salsa Erwina dipandang sebagai sosok pembela rakyat, pelindung yang tidak pernah goyah meski dihadapkan pada ancaman gaib maupun nyata. Khodamnya hanyalah bayangan dari kekuatan batin yang sebenarnya dimiliki Salsa, yakni keberanian, keikhlasan, dan cinta yang tulus untuk rakyatnya. Malam itu, langit tampak kelam, awan hitam menggulung seakan menutup rembulan. Di tengah lapangan luas, Salsa Erwina berdiri tegak bersama rakyat yang setia di belakangnya. Udara terasa berat, dan dari kejauhan muncul sosok misterius yang selama ini disebut-sebut Tigor Otadan. Sosok yang menjadi bayangan dari kekuasaan zalim yang menindas rakyat. Sosok itu tinggi besar, wajahnya samar diselimuti kabut hitam. Suaranya menggelegar, "Salsa Erwina, berhentilah menentang. Kau tak akan mampu melawan kekuatan besar di balikku. Rakyat hanyalah pion yang mudah ditundukkan." Namun, Salsa tidak gentar. Ia melangkah maju, matanya menatap tajam. "Aku hidup bukan untuk tunduk pada kezoliman. Selama darahku mengalir, aku akan berdiri untuk rakyat, meski harus berhadapan dengan kegelapan sebesar apapun." Seiring ucapannya, tanah bergetar. Dari belakang Salsa muncul cahaya putih yang berubah menjadi sosok harimau raksasa, Khodam yang diramalkan Tigor. Mata sang harimau menyala, mengaum keras hingga membuat burung-burung malam beterbangan ketakutan. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu langsung berteriak, "Allahu Akbar." Keyakinan mereka semakin membara. Pertarungan pun dimulai. Sosok misterius melepaskan kabut hitam pekat yang membungkus lapangan, membuat orang-orang sulit bernapas. Namun, Khodam harimau putih menerjang. Cakarnya membelah kabut itu, menyisakan cahaya terang. Setiap kali kabut mencoba menutup, raungan Khodam membuatnya buyar, seakan menegaskan bahwa kegelapan tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya kebenaran. Salsa berdiri di tengah pusaran energi gaib itu sambil berseru lantang, "Wahai rakyatku, jangan pernah gentar. Bersama kita melawan ketidakadilan. Ingatlah, doa orang yang terzalimi tak ada penghalang antara dirinya dan Allah." Rakyat pun serentak membaca doa, dan suasana berubah. Energi putih semakin kuat, mendorong mundur sosok misterius. Kabut hitam mulai retak, tubuh sosok itu terhuyung, seakan terbakar oleh semangat rakyat dan doa yang dipanjatkan. Dengan sekali teriakan, Khodam harimau putih melompat tinggi, menghantam sosok misterius hingga kabut hitam itu pecah berantakan. Teriakan keras terdengar, lalu lenyap ditelan angin malam.
lapangan kembali tenang. Salsa berdiri dengan nafas teratur, namun wajahnya penuh wibawa. Ia menoleh pada rakyatnya dan berkata, "Ingatlah, ini baru permulaan. Selama kezaliman masih ada, perjuangan kita tak akan berhenti. Tapi jangan takut, karena kebenaran selalu punya pelindung, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata." Rakyat pun berteriak penuh semangat, mengangkat tangan mereka. Hidup Salsa Erwina, hidup rakyat, hancurkan kezoliman. Dan malam itu, ramalan Tigor Otadan benar-benar menjadi kenyataan. Salsa Erwina diakui bukan hanya sebagai perempuan pemberani, tetapi sebagai simbol perlawanan yang dilindungi kekuatan gaib untuk membela rakyat sampai kapanpun. Setelah pertarungan itu berakhir, rakyat masih berdiri tertegun. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara keikhlasan seorang pejuang rakyat melawan sosok gaib yang mewakili kezaliman. Salsa Erwina melangkah maju, menenangkan rakyat yang masih gemetar. Ia berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, "Ingatlah, kita tidak pernah sendirian. Selama niat kita lurus, selama kita membela kebenaran, Allah akan kirimkan pertolongan. Terkadang melalui doa, terkadang melalui keberanian, dan terkadang melalui hal-hal gaib yang tak mampu dijangkau akal kita." Rakyat pun menangis haru. Mereka merasakan keyakinan yang semakin kuat bahwa perjuangan menegakkan keadilan bukan hanya tugas seorang pemimpin, tapi tugas bersama. Pesan moral untuk penonton cerita ini mengajarkan bahwa kezaliman tidak akan pernah abadi. Sepandai-pandainya kegelapan menutup, cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk bersinar. Doa orang yang terzalimi adalah senjata paling kuat, bahkan lebih tajam dari pedang, lebih dahsyat dari senjata apapun. Keberanian lahir dari cinta pada rakyat. Ketika seseorang rela berkorban demi kebenaran, ia tidak lagi berjalan sendirian karena semesta akan berpihak padanya. Maka, wahai sahabat yang menyimak kisah ini, jika kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, jangan hanya diam. Jangan biarkan hati kita tunduk pada rasa takut, karena kezaliman akan tumbang bukan hanya dengan kekuatan gaib, tapi dengan keberanian, doa, dan persatuan. Seperti Salsa Erwina yang menjadi simbol perlawanan, semoga kita juga mampu berdiri tegak, membela yang lemah, melawan kebohongan, dan menjaga kebenaran sampai kapanpun. Saudaraku, kisah mistis tentang Salsa Erwina ini bukan sekadar cerita. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebenaran selalu punya pelindung dan kezaliman pasti ada batasnya. Ingatlah, doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dirinya dan Allah. Jadi, jangan pernah takut berdiri di pihak kebenaran, karena meski terlihat sendirian, sesungguhnya ada kekuatan besar yang akan selalu menyertai orang-orang yang ikhlas membela rakyat dan menegakkan keadilan. Semoga dari kisah ini kita belajar. Keberanian, doa, dan persatuan adalah kunci untuk menghancurkan kezaliman. Sahabat YouTube yang saya cintai, jika kisah ini membuat Anda merinding dan menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar. Saya bersama kebenaran, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah mistis, penuh hikmah dan syarat makna berikutnya.